Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, kembali lagi bersama Bulan. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu kita dapat mengidentifikasi informasi tentang organ-organ pernafasan manusia. Yang kedua, kita bisa menyebutkan informasi terkait dengan kata tanya. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Langsung saja kita akan ke materi yang pertama. Nah, semua makhluk hidup itu pasti bernafas, termasuk kita, manusia juga bernafas. Nah, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Udara mengandung oksigen. Organ pernafasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di sini Bulan akan memberikan gambaran bagaimana kita bernafas. Nah, manusia itu bernafas dengan menghirup oksigen, ditunjukkan pada gambar yang Bulan tandai ini, dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, apa saja organ pernafasan manusia itu dan fungsinya itu apa sih? Kita akan pelajari bersama-sama, simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu hidung. Nah, udara akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Kemudian, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir. Kemudian, selaput lendir dan rambut pendek dan tebal yang ada di dalam rongga hidung ini akan menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya yang kedua yaitu faring. Ini adalah letak faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Nah, yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, di sini adalah batang tenggorokan atau trakea. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Fungsinya sebagai tempat lalu lintas udara pernafasan. Nah, kemudian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan alveolus adalah tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini alveolus ini berada pada ujung-ujung bronkiolus atau ujung-ujung cabang bronkiolus. Bentuknya gelembung kecil seperti anggur. Nah, disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab peta pikiran. Nah, di sini ada kata tanya apa, di mana, bagaimana, dan kapan. Kita akan menjawab kata apa, di mana, bagaimana, dan kapan dalam sistem pernafasan pada manusia. Nah, kata tanya apa? Kita bisa menanyakan
atau membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa yang terkait dengan sistem pernafasan manusia, yaitu contohnya, apa saja organ pernafasan pada manusia? Nah, bisa dijawab. Organ pernafasan pada manusia adalah hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu di mana. Kita bisa membuat kata tanya di mana terkait dengan sistem pernafasan manusia dengan contoh di mana udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jawabannya adalah udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Kemudian kata tanya kapan. Kita bisa membuat kata tanya dengan menggunakan kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana cara yang tepat untuk menjaga sistem pernafasan dalam kondisi yang baik? Jawabannya adalah dengan berolahraga yang cukup, sering menghirup udara bersih, tidak merokok, dan mengkonsumsi makanan yang sehat, dan lain-lain. Nah, di sini sudah jelas ya penggunaan kata tanya, bagaimana kita membuat pertanyaan dengan kata tanya yang sudah Bulan jelaskan di awal tadi. Nah, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga diatonis ini terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Jadi ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ciri tanda nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, diawali dan diakhiri nada do, dan bersemangat. Nah, apa saja contohnya? Contoh lagu diatonis mayor yaitu Hari Merdeka, Indonesia Raya, dan Maju Tak Gentar. Nah, itulah tadi kita sudah mempelajari materi pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian mengerjakan buku paket di halaman 16. Nah, seperti ini kalian diminta membaca bacaan sistem pernafasan pada manusia. Bacaannya ada di atas. Kemudian dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tadi Bulan sudah berikan contoh ya. Penulisan kata tanya apa, di mana, bagaimana, dan kapan. Nah, silakan kalian membuat kata tanya lagi yang berbeda. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel. Ditulis di buku tulis. Nah, kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan pada halaman 20. Nah, itu saja tugas dari Bulan. Jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat belajar. Bulan akhiri.